Akhirnya terungkap hubungannya antara OCCRP dengan PDIP, di mana setelah OCCRP menerbitkan Pak Jokowi sebagai presiden terkorup dan PDIP sekarang mendesak KPK untuk mengusutnya. Jadi jelas ya hubungannya antara LSM luar negeri dengan Londo Ireng yang ingin mendesak Pak Jokowi diperiksa KPK, dan itulah Guntur Romli. Coba kita dengarkan berita ini yo. PDIP mendesak KPK mengusut Presiden ke-7 RI Joko Widodo seusai namanya masuk dalam nominasi pemimpin terkorup tahun 2024 versi Lembaga Independen Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Juru bicara PDIP Guntur Romli mendesak agar lembaga penegak hukum seperti Polri hingga KPK memeriksa Jokowi. Tak hanya Jokowi, ia juga mendesak agar keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta ini turut diperiksa. Guntur Romli menegaskan bahwa laporan soal dugaan korupsi yang diduga dilakukan keluarga Jokowi sudah pernah disampaikan sejumlah tokoh seperti Faisal Basri hingga dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun. Guntur menegaskan agar KPK dapat bekerja sama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa Jokowi serta keluarganya. Menurutnya penyelidikan terhadap keluarga Jokowi penting dilakukan karena jika terbukti melakukan korupsi, maka dipastikan kerugian yang dialami negara begitu besar. Itulah berita mengenai Guntur Romli yang mendesak agar PDIP bekerjasama dengan OCCRP agar KPK bekerjasama dengan OCCRP untuk mengusut Pak Joko Widodo. Lalu bagaimana tanggapan Pak Joko Widodo terkait daripada tuduhan NGO luar negeri yang meminta Pak Jokowi atau yang mengatakan Pak Jokowi adalah terkorup? Soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem ya, itu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi ya, sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Soal nominasi. Selain PDIP adalah konsultan politik dari Saiful Munjani, Ray Rangkuti maksud saya juga menantang KPK untuk mengusut Pak Joko Widodo. Seperti kita ketahui bersama bahwa Ray Rangkuti adalah pendukung Ganjar Pranowo yang kalah dan masih sakit hati, seperti halnya Saiful Munjani, Rashid N. Kalaseting juga masih sakit hati sehingga menginginkan Pak Jokowi di penjara. Saudaraku, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menantang KPK untuk menindaklanjuti laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk daftar pemimpin korup. Inilah tantangannya bagi KPK. Kenapa saya jengkel sekali dengan penetapan tersangka Hasto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu? Karena bagi saya itu bukan lagi pekerjaan prestisius KPK, kata Ray dihubungi pada Rabu 1 Januari 2025. Menurutnya KPK bisa menindaklanjuti laporan OCCRP tersebut sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Sekarang tolong KPK uji nyali untuk menjadikan laporan itu sebagai dasar untuk melakukan penelitian, terangnya. Menurut Ray, KPK tidak memiliki tantangan jika hanya mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Hasto. Kenapa sih masih menggunakan tangan-tangan asing untuk menjerat Pak Joko Widodo? Kenapa tidak menggunakan LSM dalam negeri? Kenapa harus menggunakan tangan-tangan asing? Sekelas Ray Rangkuti saja masih memanfaatkan pendapat ya daripada OCCRP yang menuduh Pak Joko Widodo korupsi. Jokowi pemimpin terkorup versi OCCRP, PDI tantang KPK, tindak tanpa pandang bulu. Ya Allah teman-teman, ini masih ada aja gitu kan yang berpikir bahwa presiden kita itu ya mantan presiden kita Pak Jokowi itu terkorup. Gak mungkin teman-teman, walaupun PDI menantang gitu kan, apakah bisa KPK membuktikannya gitu kan?
Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menilai temuan OCCRP tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh KPK dan para penegak hukum lainnya, sekaligus untuk membuktikan bahwa mereka tidak pandang bulu. Menurut Jarod, pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat hukum juga dibutuhkan untuk menguji ketidakakuratan data dari OCCRP ini yang memasukkan Jokowi dalam nominasi 5 pemimpin terkorup. Nah, ini mungkin ya teman-teman, mungkin ya niat baik dari Pak Jarod ini ya ini ingin membersihkan nama Pak Jokowi teman-teman, karena beliau ini dengan KPK memeriksa Pak Jokowi, dan kalau misalkan Pak Jokowi tidak korupsi, itu kan berarti media dari OCCRP ini hoax teman-teman. Ya gimana teman-teman, kalian setuju nggak kalau misalkan Pak Jokowi diperiksa KPK teman-teman? Kita lanjutkan ya kalimat berikutnya. Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ataupun Jokowi masuk dalam nominasi 5 nama tokoh dunia yang dianggap paling korup menurut Organized Crime and Corruption Reporting Project ataupun OCCRP. Hal ini mendapatkan beragam respon dari sejumlah pihak, termasuk PDIP, tempat Jokowi memulai karir politiknya, teman-teman. Ketua DPP PDI Jarod Saiful Hidayat menilai temuan OCCRP tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini sekaligus untuk membuktikan bahwa aparat penegak hukum tidak pandang bulu, teman-teman. Nih, teman-teman ya, mungkin yang tadi saya bilang itu kan Pak Jarod Saiful Hidayat ini ingin membersihkan nama Pak Jokowi ataupun nama presiden kita yang ke-7, teman-teman. Soalnya media luar udah mencap bahwa presiden kita ini Pak Jokowi itu korupsi, makanya kita harus bantu KPK untuk membuka ataupun memeriksa Pak Jokowi. Gimana teman-teman menurut kalian? Kita lanjutin lagi ya teman-teman. Informasi awal tahun yang perlu ditanggapi KPK dan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu untuk membangun pemerintah yang bersih dan kuat, kata Jarod saat konfirmasi Rabu tadi teman-teman. Menurut Jarod, pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat hukum juga dibutuhkan untuk menguji keakuratan data dari OCCRP tersebut, sekaligus untuk menguji akurasi data dari lembaga tersebut, ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Sementara itu, Sekjen Projo Handoko menyatakan bahwa penilaian OCCRP ini terhadap Jokowi sangat keliru. Emang keliru teman-teman, gak mungkin banget loh mantan presiden kita itu terkorup, gak mungkin teman-teman. Itu penilaian yang keliru, saya setuju Pak. Yang mengetahui dan merasakan adalah rakyat Indonesia. Tolak ukurnya jelas, antara lain hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan, kata Handoko saat konfirmasi. Gimana teman, menurut kalian setuju nggak bahwa Pak Jokowi itu ya emang istilahnya tolak ukurnya ya pembangunan di negara kita itu kan pembangunan merata teman, ditambah penegak hukumnya itu kan adil teman, adil gitu kan. Handoko menyebut sampai akhir masa jabatan Jokowi, tingkat penerimaan masyarakat terhadap Presiden RI itu mencapai 80%. Tingkat kepercayaan publik pun tinggi terhadap Pak Jokowi sampai sekarang. Masa pendapat rakyat Indonesia bisa diabaikan begitu saja, ujar Handoko teman-teman. Handoko juga mencontohkan pada pemerintahan Jokowi banyak menteri koruptor ditangkap, termasuk dari PDIP nih teman-teman. Dengan KPK sepakat bahwa kasus ini lebih mudah daripada kasus-kasus lainnya, sehingga mungkin inilah jalan masuk mereka. Tapi untuk lebih detailnya lagi, mungkin di sini banyak teman-teman saya tokoh-tokoh lain. Semua kasus-kasus yang dilakukan itu adalah kasus-kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Kamu ingat saja, begitu di KPU saja, begitu dibacakan beliau menang, dia sudah mengatakan saya akan menghapus korupsi. Itu kata-katanya. Sehingga kemudian kita excited juga untuk melihat bagaimana KPK ke depan. Oleh sebab itu tantangannya ke depan adalah bagaimana orang-orang yang datang ke KPK itu antara dirinya dengan Tuhan. Yang saya selalu bilang tahu dari perilaku konflik of interest seperti yang kalian lihat selama ini. Jadi sekali lagi itu gambar besarnya tentu persoalan nasional harus dibereskan dulu. Pasal 2, pasal 3 itu memang tidak bicara kerugian negara, tapi ada bicara mainstream. Megawati minta Jokowi bubarkan KPK karena sudah tidak efektif. Sip, mantap pisan Bu. Kalau boleh menambahkan atensinya Bu, bubarkan juga partai-partai yang menjadi sarang para koruptor ya Bu. Seperti partai yang anggotanya korupsi tapi sampai saat ini henteu katewak Bu, henteu dibui-buinya. Terus partai yang anggotanya mengkorupsi dana bansos itu Bu ya, tolong dibubarkan juga sampai dah heula tuh